warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Haji Imam Masrur selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, dan juga kepada teman-temanku sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Fazilah Qurratul Aini, dan teman saya, Putri Nurlaili Arindati, Duratun Hanifah, dan juga Bintan Milatur Rahmah, akan menjelaskan resum dari tema 1, yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif hadis Nabi. Di sini kami meresum dari Jurnal Usuluddin volume 21 nomor 1 bulan Januari tahun 2014 oleh Suja'i Sarifandi. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu yang mewajibkan untuk mengamalkan bagi setiap seorang yang sudah berumur dan akil dan balik. Ilmu ini meliputi ilmu akidah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti hadis Nabi, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap seorang muslim. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan mereka termasuk fardu kifayah. Artinya, seluruh kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada seorang pun di antara mereka yang menekuni suatu jenis ilmu, padahal mereka membutuhkan ilmu tersebut. Mereka tidak terbebas dari dosa, sehingga ada salah satu di antara mereka memenuhi kewajiban ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kepada para sahabatnya, tidak hanya terbatas pada menuntut ilmu agama yang terkait dengan syariah saja. Beliau juga menyeru mereka menuntut ilmu dan keahlian lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu ilmu yang hukum menuntutnya adalah fardu kifayah. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memotivasi sebagian sahabat untuk selalu belajar memanah yang waktu itu sangat diperlukan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Adapun dalil-dalil yang memperkuat argumen tersebut, yakni dari hadis riwayat dari Ibnu Majah, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad, dan Ad-Darimi yang berbunyi, An Uqbah ibni Amir al-Juhani radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ta'allama ar-ramya thumma tarakkahu faqad asani, yang artinya bersumber dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa belajar memanah kemudian meninggalkannya, maka ia telah durhaka kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Majah, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad, dan Ad-Darimi dengan redaksi yang berbeda. Saya, Duratun Hanifah, akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. An-Nawawi mengingatkan bahwa keutamaan saat berpergian mencari ilmu didapatkan seseorang jika kesibukannya pada ilmu-ilmu syariah dan bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada dasarnya hal ini merupakan prasyarat yang mutlak dalam setiap ibadah, para ulama punya kebiasaan mengingatkannya karena sebagian orang sering bersikap gegabah dalam mencari ilmu. Lebih-lebih anak-anak muda yang sedang mencari ilmu, mereka sering melupakan tujuan dari niatnya. Nawawi 1392 ayat 21. Bahkan Rasulullah mengkategorikan orang yang meninggalkan rumah untuk menuntut ilmu mempunyai kedudukan yang sangat terhormat sebagai pejuang di jalan Allah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'." Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali." Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala dapat kita simak pada awal mula penciptaan manusia. Para malaikat diperintahkan Allah untuk bersujud atau menghormat kepada Adam, karena Adam mampu menceritakan nama-nama ilmu yang diajarkan Allah dan malaikat tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan Minat Rohma. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang menuntut ilmu. An Sofwan bin As-Salil Muradi radhiyallahu anhu qala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahu malaikatu ajnihataha idham bima yasma'u." Bersumber dari Sofwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, kecuali para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya karena suka dengan yang ia kerjakan." Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Darimi. Islam adalah agama yang kental dengan nuansa ilmu. Selain banyak ayat Al-Quran yang mengatakan anjuran dan beberapa keutamaan untuk ilmu, ada pula banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menguatkannya. Islam menganjurkan umatnya untuk tidak berhenti menuntut ilmu. Berapapun usianya tidak merubah kewajiban menuntut ilmu, karena ilmu Allah sangatlah luas dan tiada batasnya. Demikian tingginya kedudukan ilmu, sehingga penuntutnya untuk kepentingan agama disejajarkan kedudukannya dengan nabi-nabi. Kelak di surga mereka berkumpul dengan para nabi-nabi Allah. Anil Hasani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islama fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidatun fil jannah." Bersumber dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa meninggal dunia di saat sedang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, maka ia masuk surga dalam satu tempat dengan para nabi-nabi." Hadis riwayat Al-Darimi. Al-Hafidz Abdul Bar berkata, "Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia berada dalam tanda husnul khotimah atau mati yang baik, karena ia telah mati dalam ketaatan yang sangat besar." Kebaikan akan didapatkan seseorang manakala dalam mencari ilmu disertai dengan tujuan dan niat yang positif dan bermanfaat bagi manusia dan kehidupan, atau dalam bahasa agamanya dengan tujuan yang khusus karena Allah. Nabi Muhammad SAW mencela dan melarang penuntut ilmu yang hanya untuk tujuan popularitas, kekuasaan, dan kemegahan duniawi. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama'a aw litumaru bisufaha aw litasrifu wujuhan nasi ilaikum fama fa'ala dzalika fahuwa finnar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menuntut ilmu untuk menyombongkan diri kepada para ulama, atau berdebat dengan orang-orang bodoh, atau memalingkan muka manusia kepada kalian. Barang
Barang siapa melakukan itu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Betapa cepat hilangnya ilmu apabila ilmu tersebut masuk ke dalam hati orang yang sombong. Seringkali pula seorang yang baru mendapatkan sedikit ilmu terkena penyakit sombong, merasa dirinya sebagai ulama dan melihat orang lain sebagai orang-orang yang bodoh, bahkan rendahan. Ia bangga dengan sedikit ilmu seorang ulama yang faqih. Para ulama pun menjulukinya dengan Abu Shibrin. Lalu, siapakah Abu Shibrin? Ia adalah orang yang baru mendapatkan ilmu pada jengkal pertama. Sedangkan para ulama menyatakan bahwa ilmu mempunyai 3 jengkal. Orang yang mencapai jengkal pertama menjadi sombong, pada jengkal kedua menjadi tawadu atau rendah hati, dan sedangkan pada jengkal yang ketiga ia akan merasa kalau dirinya belum tahu apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.